Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, di kesempatan kali ini teman ya, kita akan coba untuk cek price action dari si ARB atau Arbitrum dengan Polygon ya. Karena beberapa waktu lalu itu dari Mas siapa ya? Mas Gedang Idaman ya. Itu Bang bahas Arbitrum katanya. Oke. Di video ini kita akan bahas, dan beberapa hari juga kemarin ada yang request ya temen ya mengenai Polygon ya, katanya gue udah sangkut banyak Bang di Polygon, gimana untuk Polygon. Nah, di kesempatan video ini kita akan coba nanti price action ya, bagaimana kondisi dari Polygon dan Arbitrum saat ini teman-teman. Melihat saat ini ada penurunan 0,10% dari market cap total cryptocurrency yang saat ini berada di 3,36 triliun, dan untuk Fear and Greed Index mengalami peningkatan ya. Kalau kemarin sempat dia turun, Bitcoin itu nyentuh di 95.000 US dollar lebih dikit ya, dan itu menyebabkan Fear and Greed Index ya itu tingkat keserakahannya itu turun di level 80, dan saat ini ya tadi itu naik lagi cuy ya, Bitcoin langsung up lagi untuk harganya ya, tapi secara dominasi market cap ini makin menurun. Tapi ya tanda yang bagus sih ya teman, kalau dominasi market cap Bitcoin makin turun, otomatis yang akan disikat kalau misalkan nanti ada pam-pamnya itu adalah altcoin teman ya. Tapi kita nggak bahas untuk fokus ke situ, karena kita nanti akan coba untuk melihat price action untuk Polygon atau ARB dan Polygon lah ya. Kita nanti akan cek bareng. Nah, tapi sebelum kita nanti untuk cek bagaimana price actionnya dari ARB, bagaimana price actionnya dari si Polygon teman. Nah, di sini teman ya, saat ini Get.io sedang ngadain event hadiah Thanksgiving Get.io teman ya, diskon 50% untuk deposit untuk hak istimewa VIP dan kumpulan perangko Kalkun untuk hadiah eksklusif teman. Acara periode ini itu 25 November sampai tanggal 5 Desember, artinya kurang 10 harian lah teman ya. Jadi kalian bisa maksimalkan. Bang, bagaimana sih untuk mengikuti event ini ya? Cara untuk mengikuti event ini, kalian tinggal klik gabung sekarang aja ya. Ini, klik gabung sekarang. Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik gabung aja. Nah, lalu apa aja sih yang kita dapatkan ketika kita mengikuti event ini? Event yang pertama, hadiah pertama, kalian itu bisa kumpulkan perangko Turki ya, dengan kalian menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Ini hadiah pertama nih. Jadi nanti ada beberapa hadiah, stepnya ada 3 temen yang bisa kalian dapatkan untuk mengikuti event ini ya. Yang pertama, kalian disuruh ngumpulin perangko ya. Untuk dapatin perangko ini kalian harus tonton video Thanksgiving ya, dan komentar hashtag grateful for all ini teman ya teman. Dan di sini teman selesai tugas mengikuti Twitter. Jadi kalian wajib ya untuk mengikuti Twitter dari Get.io ini ya. Kalau gue udah mengikuti teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum ikutan, kalian tinggal ikuti aja atau follow aja. Itu caranya, maka kalian akan mendapatkan 50 perangko Turki ya. Jadi semakin kayak misalkan kalian masuk Get Post, masuk Get Live dengan kriteria yang udah disebutkan di sini, dengan kalian berdagang spot $100 ya teman, dan kalian mengajak pengguna lainnya dan lain-lain, maka kalian kesempatan untuk mendapatkan perangko Turkinya ini makin banyak. Nah, apa yang kalian dapat ketika berhasil mengumpulkan perangko ini sebanyak mungkin gitu ya. Nah, perangko ini dapat kalian tukarkan dengan hadiah-hadiah merchandise dari Get.io. Contoh ya, ucapan terima kasih untuk paket pendamping. Kalian bisa mendapatkan patung banteng emas plus bantal bermerek Get.io. Kalian harus mengumpulkan 1000 perangko ya teman. Dan untuk hadiah kedua ya, manfaat Thanksgiving, diskon 50% deposit untuk hak VIP ya. Jadi kita tahu untuk VIP 1 aja itu kalau kita mengandalkan untuk syarat deposit itu kan minimal 2000 ya. Karena saat ini ada manfaat Thanksgiving, artinya kalian kalau misalkan ingin upgrade VIP 1 manual di Get.io, itu cukup modal $1000, kalian langsung bisa dapat status VIP 1 Get.io ya. Kalau sebelumnya $2000, karena ini ada diskon 50% teman. Itu ya, seperti itu ya. Dan ini berlaku sampai VIP 5 aja ya, nggak sampai VIP 15 ya, intinya seperti itu ya. Jadi di diskon harganya 50% untuk upgrade VIP.
Nah, manfaat yang ketiga yang bisa kalian dapatkan di sini, hargai diri Anda dengan nikmati hadiah eksklusif senilai $500. Jadi di sini GetAI itu akan bagi-bagi $500 teman ya, terhadap 10 pengguna yang beruntung katanya. Nah, ini katanya di momen penuh rasa syukur ini, GetAI mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih berkat kepada diri sendiri. Ya, gunakan tagar hashtag #GetFullTimeServe ini dan giving back to the future ya. Lalu kalian bisa bagikan ya terima kasih Anda kepada diri sendiri ke media sosial kalian dengan hashtag ini. Nanti linknya ya kalian bisa kirim ke link ini ya, GetAI Question 554 ini, teman-teman. Itu cara untuk mengikuti event agar kalian mendapatkan total $500 ini, teman ya. Ini untuk 10 pemenang. Jadi masing-masing bisa mendapatkan sekitar $50 ya. Ya, sekitar $50 per orang. Ini diambil 10 pengguna. Ya, semoga kalian yang beruntung. Nanti untuk semua linknya untuk mengikuti ini gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi kita akan coba untuk lihat ya bagaimana price action Arbitrum. Tapi sebelum itu teman, kita akan coba cek ya, karena kan kita kemarin ada request Bang coba lihat Arbitrum. Jadi biasanya sih kalau gue ya untuk melihat perkembangan dari protokol dari suatu project crypto atau chain, gue pasti yang pertama gue lihat itu TVL-nya ya teman. Karena total value lock sendiri itu menentukan banget ya suatu protokol itu liquid atau enggak gitu teman ya. Dengan banyaknya TVL yang ada di suatu chain, berarti bisa dipastiin ya ekosistem dari chain tersebut itu cukup bagus teman. Salah satu contoh saat ini masih sampai sekarang Ethereum menjadi TVL terbesar ya, yang mencapai 64 billion US dollar, yang dimana kita tahu ya Ethereum itu adalah rajanya smart contract, artinya rumahnya para DeFi ya atau decentralized finance di situ. Makanya gabungnya TVL tersebut sampai menyentuh di 64,62 billion US dollar. Hal itu memungkinkan ekosistem dari Ethereum itu cukup sangat liquid banget, teman. Nah, apakah Ethereum aja Bang? Enggak ya teman ya. Di sini ada Solana, ada Tron, ada BSC. Nah, Arbitrum nomor berapa Bang? Arbitrum. Kalau kita lihat ya, Arbitrum itu teman, untuk TVL-nya ya, untuk TVL nih, Arbitrum itu nomor 7 besar teman ya, di antara blue chip lainnya. Arbitrum 7 besar. Artinya potensi dari liquidnya ekosistem protokol dari Arbitrum itu bisa diacungi jempol, teman. Ya, nah kalau kalian tanya Bang, bagaimana untuk Polygon? Polygon kemarin baru upgrade ekosistem atau upgrade teknologinya ya, yang diringkas gitu loh menjadi token Pol kalau nggak salah. Ya itu cukup bagus sih. Tapi di sini kalau untuk Polygon itu masih kalah jauh ya dengan liquidnya ekosistem dari Arbitrum. Dilihat dari bentuk seberapa banyak TVL yang udah tercipta. Kalau di Polygon kita lihat teman ya, untuk TVL-nya itu baru mencapai sekitar 1B, sedangkan kalau untuk Arbitrum kita lihat TVL-nya udah mencapai 3B. Artinya kan 3 kali lipat ya teman ya besarnya. Jadi kalau sekiranya potensi mana Bang, Arbitrum sama Polygon? Ya gue jawab kalau secara keuntungan ya teman ya, gue lebih ke Arbitrumnya sih ya, gue lebih ke Arbitrum. Tapi kalau kalian melihat fundamental yang cukup udah jadi ya, udah mateng gitu, itu ada di Polygon. Tapi bukan berarti ekosistem atau fundamental yang udah mateng itu terus diminati ya teman ya, karena di kripto itu semakin nanti banyak ke depannya ekosistem atau project baru yang lebih bagusan lagi, maka ada kemungkinan besar project yang udah lama ya atau yang udah berdiri lama itu bisa ditinggalkan ketika memang secara teknologi dia nggak mampu bersaing. Itu ya seperti itu ya. Jadi kalian di sini harus bijak nih memilihnya ya. Tapi kalau kalian tanya Bang, apakah enakan kita save Polygon atau Arbitrum gitu teman ya. Di sini teman, kalau gue cek teman ya, untuk Polygon saat ini kan peringkat 29 market cap ya. Peringkat 29 market cap dengan market cap-nya itu mencapai 4,4B ya. Itu market cap secara koinnya, teman ya, bukan TVL-nya, koinnya. Nah, sedangkan Arbitrum itu masih di bawah Polygon ya. Itu baru 3,4B ya teman, secara market cap masih kalah dengan Polygon ya. Secara Polygon itu adalah L2 yang memang benar-benar yang bisa dibilang pertama lah ya, L2 pertama yang sukses ya di Ethereum gitu teman ya. Dan
Untuk Arbitrum ini baru keluaran kemarin ini kan ya, pas mainnetnya itu ada airdropnya juga kan ya. Jadi gue rasa butuh proses untuk bisa Arbitrum bersaing dengan Polygon secara market cap. Tapi nggak menutup kemungkinan melihat ekosistemnya, TVL-nya yang cukup lebih likuidan daripada si Pol atau Polygon. Ini bisa aja di bull market nanti Arbitrum bisa nyali Polygon. Itu feeling gue sih ya temen. Dan kalian tetap lakukan Dior. Nah mungkin gue itu aja ya mengenai Arbitrum dan Polygon sesuai request teman-teman semua. Dan saat ini kita akan coba untuk mengarah bagaimana untuk price actionnya dari Arbitrum dulu ya, atau ARB teman-teman. Oke, di sini di time frame 4 jam ya. Coba kita akan cek di time frame 1D aja teman ya, 1D aja. Oke teman ya, di time frame 1D untuk Arbitrum ini memang bener-bener sangat bullish ya kalau menurut gue pribadi. Karena apa? Dia udah keluar nih teman dari tren bearishnya yang gue lihat ya. Tuh, dia udah benar-benar keluar tuh dari tren-tren bearishnya, dan dia sudah mencoba untuk mengalami suatu kenaikan di sini teman ya. Dan kita lihat juga teman dari time frame 1D ya, gue lihat di sini untuk moving average dari Arbitrum itu benar-benar sudah confirm menjadi suatu area support ya teman ya dari pergerakan candlenya. Artinya dorongan kuat untuk ARB naik itu cukup besar banget ya. Ini kita tinggal apa bang? Tinggal tunggu aja konfirmasi dari demandnya ya. Kalau demandnya kuat ini bisa ngepush harga Arbitrum cukup lumayan ya. Bisa aja dia kembali di 1,2 dolar lagi untuk Arbitrum ya, karena diproyeksikan kalau gue lihat dari pola-pola pergerakannya memang ini Arbitrum baru aja berhasil break ya di resisten tadinya di area sini nih ya, tadinya di area sini ya, sebentar di area kuning ini. Nah itu sebentar. Nah di area kuning ini ya tadinya ya. Nah di resisten di tanggal 22 Juli ini udah berhasil di breakout gitu. Artinya kalau kita cek ya, resisten next berikutnya Arbitrum itu mencoba untuk ngebidik ya red di 1,2 ya sepertinya ya di sini nih. Yang kalau gue lihat ya di 1,2 dia mencoba untuk ngebidik di situ temen ya. Jadi ada potensi ketika demandnya memungkinkan Arbitrum bisa nyampe di 1,2. Itu yang gue lihat temen ya. Tapi bagaimana untuk saat ini bang? Apakah memungkinkan untuk naik? Nah kalau kita lihat dari MACD memang ini belum ada confirm ya untuk Arbitrum itu mengalami penurunan. Tapi di sini sudah ada warning akan ada koreksi sepertinya ya. Sebelum dia naik itu akan ada koreksi dulu sepertinya. Dan kalau gue cek juga dari segi RSI dia udah di batas over cuy ya. Dia udah di batas over banget. Artinya ini memungkinkan untuk adanya koreksi secara harga ya teman. Dan kita juga cek dari segi volume di sini ya, untuk volume rata-rata masih didominasi pembelian ya, meskipun kita sudah lihat ada penjualan tipis. Artinya marketnya itu cenderung bertahan saat ini. Tapi secara RSI memang ini harusnya Arbitrum bisa mengalami suatu koreksi dulu ya temen ya. Jadi istilah kasarnya itu seperti ini ya, pola-pola pergerakan Arbitrum ya. Ini 221, 2 ya, HR3 nih. Gue rasa gini, dia akan koreksi, habis itu dia akan naik lagi gini temen ya. Nah koreksinya nanti enaknya kita tunggu sampai mana bang? Oke kita akan coba cek ya temen. Enaknya kita tunggu untuk Arbitrum ya. Arbitrum itu kita akan tunggu di sini nih. Enaknya ya, kita akan tunggu di level-level sini nih lah. Ya di 0,7 lah. Kita bisa tunggu di 0,7 dan kita targetin harga kenaikan next berikutnya di 1,2. Mudah-mudahan nyampe ya cuy. Mudah-mudahan nyampe ya. Tapi untuk 1,2 itu butuh demand yang cukup besar. Itu untuk Arbitrum ya. Kalau untuk saat ini kalian tunggu aja koreksi dulu ya, karena dari RSI kita bisa lihat bareng-bareng bahwa posisinya udah di atas banget ini cuy. Jadi secara harga harusnya memang ini bisa terkoreksi. Oke, next kita berlanjut untuk market dari Polygon teman ya. Sebentar kita akan coba untuk ke marketnya Polygon. Bentar. Yang sekarang ganti Pol ya namanya ya teman. Kan baru upgrade kemarin ya untuk Polygon. Oke, kita akan coba ke marketnya Pol atau Polygon cuy. Oke, di sini gue udah masuk di market Pol ya atau Polygon di time frame 1D ya. Terlihat banget ini marketnya juga mirip-mirip dari Arbitrum ya. Sepertinya memang ini masih sangat bullish ya sebenarnya, sama kayak Arbitrum teman. Dia akan sepertinya akan terkoreksi dulu, habis itu tapi tetap akan ada potensi kenaikan yang cukup lumayan juga ya.
Ini hampir mirip-mirip ya marketnya dengan Polygon yang gue lihat, dengan Arbitrum ya teman. Kita lihat bareng-bareng di sini ya, sama dia juga udah keluar dari trend bearishnya, kita lihat udah confirm. Dan kita juga di sini ya, gue sendiri lihat juga bahwa moving average-nya ini benar-benar udah confirm menjadi suatu area support, artinya dorongan kuat untuk kenaikan Polygon ini cukup terlihat banget teman-teman ya. Oke, kita akan coba cek ya kalau dia mengalami suatu kenaikan. Nah, dia terlihat ya udah keluar dari area red Fibo dan dia menuju area goldennya, dan kita mungkin akan targetkan di area sekitar 0,382 Fibonacci-nya itu ada di sekitar 6,8 dulu ya. Ini untuk target area terdekat kita untuk Polygon. Tapi apakah dia akan naik ke situ ya, kita akan coba cek dari beberapa indikator dulu teman ya. Apakah dia akan koreksi dulu baru naik apa langsung naik gitu ya. Dan di sini teman, kalau gue cek dari segi MACD di time frame 1D ini masih potensinya cukup besar banget untuk Polygon mengalami suatu kenaikan ya teman, karena ini belum ada sama sekali tanda-tanda persilangan atau dead cross-nya. Tapi di sini lagi-lagi seperti Arbitrum ya, ada warning tipis ya teman, artinya ini akan ada koreksi dulu ya, bukan koreksi besar ya, untuk dia sebelum nanti mengalami suatu kenaikan lagi. Dan secara RSI ya, secara RSI dia benar-benar udah di batas over teman, artinya ini potensi koreksinya cukup lumayan ya, cukup lumayan besar potensinya ya, bukan penurunan yang besar tapi potensinya ya. Jadi gue rasa sebelum dia mengalami suatu kenaikan nanti, ini akan adanya koreksi untuk Polygon dulu ya. Jadi harap hati-hati buat teman-teman yang mau masuk Polygon, jangan terburu-buru dulu ya. Kan secara volumenya juga ini sama persis sama Arbitrum ya. Jadi volumenya banyak buy, pembeliannya yang nge-sell itu sedikit saat ini, lebih bertahan. Tapi karena dari segi RSI-nya ini udah di atas banget, yang waktunya secara harga itu dia turun, jadi kita nggak mau ambil resiko ya. Kita akan coba, nah di sini kan udah buat shadow ya teman. Kita akan coba cek ya, kiranya penurunan terdekatnya itu di mana. Nah, kita bisa entry-kan di situ, teman. Nah, di sini teman, kalau gue cek juga nih dari Fibo ya, teman, kita dapat 0,38-nya itu kena di area sini nih. Di area sini di 0,4. Jadi kita tunggu di area situ ya buat kalian masuk. Kalau saat ini masih di 0,5, jadi ada kemungkinan dia ada potensi turun sekitar 13% dari harga sekarang ya, teman. Ininya seperti itu ya. Dan untuk target terdekat di 0,6 teman ya. Kalau misalkan kalian ingin target lagi bang, di mana bang? Mungkin dia bisa di 0,9, hampir $1 ya. Target pertama 0,6, 0,9 itu target kenaikan. Tapi kalau untuk saat ini karena dari RSI-nya itu memungkinkan dia udah di batas over banget ya, ada kemungkinan jikalau ya secara demand-nya itu nggak kuat ya, ini bisa aja kebanting dulu habis itu naik ya. Kebanting dulu habis itu naik teman. Kalau demand-nya nanti tiba-tiba besar, dia aja bisa aja langsung di 0,6 ya. Intinya bang, kalau kalian pengen main aman ya, main aman, tunggu aja koreksi dulu ya, karena dia kan naiknya udah lumayan ya. Tunggu aja koreksi dulu di 0,4 atau di 0,5 pas ya, di 0,5 pas kalian udah bisa short di area sini nih ya. Intinya seperti itu, dan target kita mungkin terdekat di 0,6. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, untuk bagaimana updatean price action dari ARB dan Polygon itu tadi teman. Dan tadi kita juga udah bahas perbandingannya seperti apa. Dan buat teman-teman semua yang mungkin mau ikutan eventnya tadi nih ya, untuk event tank giving dari Get.io, ini linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja teman ya. Oke, dan seperti biasa teman, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi, bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didiamkan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat sore, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.